Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kebetulan pada hari ini saya diberi amanat oleh rekan-rekan dari SMK 2 Padang Panjang akan mendampingi Pak Ono untuk workshop membangun unit produksi mini internet service provider atau mini ISP untuk mendukung implementasi teaching factory atau TEFA di SMK. Perkenalkan, nama saya Teddy Rizwan. Kalau mungkin ada yang belum kenal, kita keseharian di Padang Internet Workers Training Center itu kita memang spesialisnya di mikrotik. Kemudian dengan Pak Ono sebenarnya sudah cukup lama beberapa kegiatan bersama. Kemudian juga untuk di Solok Selatan nanti juga minggu depan insya Allah kita juga akan ke Solok Selatan bersama. Habis itu Pak Ono langsung balik ke Jakarta ya, karena beliau ini datang dari Jakarta jauh-jauh lewat darat kan. Jadi dia nyetir gantian ya Ben? Iya, gantian sama ini ibu ya. Kan supir AKP-nya 2. Nah, apa itu? Antar kota? Antar provinsi, antar pulau, AKAP ya. Ya, jadi habis dari Solok Selatan mungkin beliau langsung balik Jakarta ya. Pengennya ini. Oke. Nah di sini harapan kita tentu pada kegiatan ini akan ada output dan outcome-nya yang dihasilkan. Jadi tidak hanya sekedar seremonial acara saja, karena kebanyakan mungkin kalau event-event habis seminar selesai gitu kan cuma seremonial. Ini impact-nya, apalagi yang harus kita harapkan itu sebenarnya outcome, ya output dan outcome-nya. Nah, harapannya besar karena kita diamanahkan untuk ada terkait TEFA di sini ya, Teaching Factory. Mungkin Bapak Ibu yang dari SMK beberapa orang sudah saya kenal juga di sini. Nah, mungkin sudah ada yang menerapkan, tapi mungkin terkait teknis dan terutama terkait regulasi sebenarnya. Ya, terkait regulasi yang harus kita perhatikan. Mungkin siapa? Regulasinya saya baca. Situ dulu aja regulasinya biar kebayang ya, biar nyambung nanti. Jadi biar Pak Teddy terangin dulu regulasi aturannya ya, supaya Anda aman. Jangan teknologinya doang. Soalnya bahaya kalau kita teknologinya doang, Anda bisa masuk penjara. Oke. Ini urusannya udah nyawa banget soalnya sebelah sini. Silakan lah. Saya ambil dulu. I-nya. Mau di ini dulu. Bentarnya. Alah, kira udah siap. Laptopnya DPI, mesti pakai konverter. Kalau nggak pakai ini aja, pakai laptop ini udah dicolok. Udah siap. Ini cabut dulu ya. Pindah sebelah aja. Siap. Jadi Pak Teddy akan menjelaskan tentang aturan regulasi supaya Anda ngerti aturan mainnya, supaya Anda tidak kejeblos. Nanti setelah Pak Teddy menerangkan regulasi, saya akan menerangkan tip dan trik untuk mengatasi regulasi. Jelas ya? Di Republik ini ada aturan, ada teknik untuk mengatasi aturan. Ya, beres ya? Ngerti maksudnya kan? Lanjut. Tip and trick untuk mengatur. Makanya orang Kominfo sama saya udah sebel banget. Bung Arya, kita tahu tuh. Belum masuk. Situ doang, ya udah itu dah. Gitu modelnya. Duplicate. Udah siap. Ini terkait
Jadi kita pemerataan pembangunan akses informasi dengan pengembangan teaching factory atau mini ISP pada SMK ya, pada SMK. Sebenarnya terkait regulasi itu cukup banyak ya. Pertama dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 terkait tentang telekomunikasi yang junto dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja. Jadi ada juntonya dengan Cipta Kerja. Kemudian juga di sini peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari undang-undangnya tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Ya. Jadi ini boleh dicatat nomornya aja, nomor tahun nanti tinggal dicari aja. Kemudian terkait peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. Ya, kemudian juga ada lagi peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Kemudian peraturan Menkominfo nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Kemudian ada lagi ini berderet sih sebenarnya keluarnya. Jadi kalau lihat di websitenya Kominfo dia ada 567 ini terkait yang tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. Sudah diatur nih. Kebetulan kita kan satu organisasi sama Babe di Orari, Organisasi Radio Republik Indonesia. Nah ini diatur juga nih terkait spektrum penggunaan frekuensi radio. Kemudian ada Permen Kominfo nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Jadi penyelenggaraan jasa telekomunikasi ini diatur oleh Permen Kominfo. Kemudian juga ada Permen Kominfo lainnya yang merupakan perubahan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Permen Kominfo 13 ini sudah dirubah sebanyak 3 kali. Jadi kalau mau baca itu peraturan Kominfo-nya yang nomor terbaru nomor 14 tahun 2021. Nah, jadi Permen Kominfo nomor 14 tahun 2021. Kemudian ada lagi peraturan Dirjen Penyelenggara Pos Informasi Kemenkominfo nomor 1 tahun 2021 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Jadi sebenarnya diatur ya oleh negara terkait hal ini. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa untuk peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021 pasal 223-nya bahwa penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, kemudian mengembalikan perizinan berusaha apalagi jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi, dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, di sini sebenarnya peluang ya bagi kita di SMK di mini TEVA ini, apalagi kita tujuannya sebenarnya untuk pendidikan yang mini ISP ini adalah terkait pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi. Itu sudah diatur oleh perubahan terakhir dari Permen Kominfo-nya, di mana menggunakan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali. Jadi kalau misalnya kita pakai ISP, misalnya di sini misalnya ada Goldenet, ya kemudian ada PT Salinka, kemudian ada Cinox misalnya yang lain, itu kita pakai merek dagangnya mereka. Jadi SMK nggak bisa, ternyata diatur nggak bisa pakai mereknya misalnya SMK 1 Bukit Tinggi Net atau apa. Namun dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya pakai fitur kayak hotspot ya, berarti mungkin di halaman login hotspotnya ditambahin logo utamanya ISP utama, kemudian di bawahnya nanti powered by atau misalnya collaboration by. Nah, kita pasang logo SMK kita. Kira-kira seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Karena terkait pelaksana jual kembali ini tidak serta-merta aturannya hanya sekedar jualan bandwidth atau share internet. Yang lebih penting di sini kita juga diatur terkait perpajakan. Ya makanya mungkin ada di sini yang resell, namanya RTRW-net. Nah yang di resell itu adalah IndiHome. Padahal di klausa kontrak IndiHome itu ada dijelaskan bahwa tidak boleh dijual kembali. Berarti kalau ada yang ngejual IndiHome resell hotspotan, berarti itu adalah ilegal secara hukum. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya? Rangkulah ISP yang memang mengizinkan untuk jasa jual kembali, kira-kira seperti itu. Nah, atau bisa juga berkolaborasi dengan beberapa ISP yang mereka memang sudah punya aturan secara internal di mereka.
Nah, di sini juga di penagihan sebenarnya. Jadi ada yang bikin IndiHome, RT/RW-nya dijual lagi gitu kan. Tagihannya dibikinin, ada invoice tagihan. Nah, pajaknya bagaimana? Nah, kalau makanya di sini penagihan billing mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi billingnya, invoice-nya itu dari si ISP utamanya, bukan dari kita. Nah, itu yang utama sebenarnya. Makanya masalah perpajakan nanti diatur. Lalu bagaimana sisi keuntungannya untuk kita? Karena kan teaching factory ya, istilahnya bangun industri dalam sekolah. Yang tentu akan ada MOU yang kita buat antara kita dengan penyelenggara internet untuk bagaimana margin share-nya. Biar enak nanti billingnya pakai billing bersama. Ya, jadi bisa dicek nih berapa yang dari SMK 2, berapa nanti yang dihasilkan, berapa persen nanti jatah SMK 2, dan berapa persen nanti yang buat pengembalian ISP. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti ngurusin ISP itu banyak pajak-pajaknya, ada BPH USU yang harus dibayar semuanya, dan ada lagi target-target yang harus dicapai dalam 5 tahun. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita penyelenggara jual kembali, ya itu kita hanya mikirkan bagaimana jualnya. Berarti kita bisa dibilang semacam point of presence atau POP-nya itu POP cabangnya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi memberikan ada margin share. Gimana nih? Enggak, ngerti? Ngerti nggak? Ada pertanyaan? Iya. Ini penting soalnya. Ini urusannya nyawa banget. Kebayang? Sederhananya gini deh. Saya rekam juga. Itu udah rekam kan? Saya ngerekam juga. Saya akan merekam layar saya. Ini udah. Ini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan buat Pak Teni dulu nih. Ini penting soalnya. Ini nyawanya ada di sebelah sini. Teknologi udah nggak penting di sini. Oke, kalau disederhanakan kira-kira gini. Anda akan selamat kalau kerjasama sama ISP yang legal. ISP itu tidak mungkin namanya Telkom atau IndiHome, nggak mungkin, karena Telkom IndiHome nggak mau kerjasama. Beres ya? Jadi jangan pernah bermimpi berharap kita narik IndiHome terus kita sebarin lagi, urusannya penjara aja itu. Jadi harus cari ISP yang ISP yang beneran juga, tapi yang mau kerjasama. Salah satunya ada Golden Net, ini ada Cino, itu apa sih? Zetali. Oh, lagi ngurus izin. Gak gampang ngurus izin soalnya gak gampang ya. Ada Golden Net kayaknya ISP pertama di Sumatera Barat. Di Golden Net ada di Bukit Tinggi ya. Di ISP pertama Sumatera Barat bisa diajak kerjasama. Ada Zetali lagi ngurus izin. Kerjasama sama mereka nanti bisa keluarin apa sih namanya tadi? Invoice atau kwitansi atas namanya dia. Nah, sekarang saya kasih tahu penegak hukum, aparat untuk menangkap Anda di barang buktinya adalah kwitansi. Kalau SMK ini ngeluarin kwitansi atas nama SMK, penjara aja tulisannya. Jangan pernah ngeluarin kwitansi tulisannya SMK sekian gitu ya, SMK negeri apa, itu penjara. Kalau kita ngeluarin kwitansi, yang ngeluarin kwitansi adalah ISP-nya, Anda selamat. Jadi logika berpikir hukumnya sederhana. Hukum akan ngejar kalau kita komersial. Kalau Anda tidak komersial, gratis, hukum tidak berlaku. Ada lagi ini yang trik yang kedua ya. Trik pertama adalah kerjasama. Nanti kwitansinya dari sebelah sini. Nanti antara kita sama ISP-nya bikin bagi hasilnya berapa persen. Misalnya karena kita punya di sini juga harus gelar pasang tiang apa segala macam, bisa diatur mau 60-40, 50-50 bisa diatur. Oke. Nah, alternatif satu lagi adalah kita sama sekali tidak keluarin kwitansi. Kita kalau teman-teman di Jawa ada kurang ajar cara ngomongnya gini. Kita nggak jualan internet, tapi kita kerjasama sama RT dan RW.
RT RW, anggota RT RW bayar iuran RT dan RW. Nggak ada yang komersial kan di situ ya, bayar iuran RT RW. Nanti RT RW-nya akan ngomong gini kira-kira, karena Anda sudah bayar RT dan RW, Anda dapat internetnya gratis. Coba ya? Tidak komersial kan? Nggak ada garansi kan? Selamat. Bang Serusno pintar lah, Bang Serusno jago. Udah oke ya? Oke, ya. Ini ada pertanyaan lagi urusan hukumnya, izinnya. Jadi yang perlu dikerjakan untuk Teaching Factory adalah bekerja sama ISP yang legal. Cuman ISP legalnya tidak mungkin Telkom dan IndiHome dan teman-temannya nggak bisa. Gitu ya. Cuman untuk hari ini saya demonya adalah saya pakai Telkomsel. Kan gue buat demo doang, kan gue nggak jualan juga ya. Kita akan pakai Telkomsel, cuman punten teman-teman yang di lab yang di sini punya hotspot nganggur nggak, wifi access point nganggur nggak? Ada nggak? Buat nanti aja, nanti saya butuh access point nganggur. Soalnya saya kekurangan access point, saya nggak bawa access point. Kalau ada access point nganggur boleh. Access point kayak yang ada di belakang itu sih, bukan, itu mau buat mikrofon. Jadi kalau ada access point nganggur, oke, udah kebayang ya? Sekarang saya kasih gambarnya dulu. Ini udah beres? Nggak ada pertanyaan? Aman. Oh, ntar bisa di copy. Boleh di copy ya ini ya. Cuman mudah-mudahan Anda aman. Soalnya ini urusannya nyawa banget dan yang ketangkep udah banyak. Yang hampir masuk penjara ada beberapa. Pada saat mau masuk penjara baru ngubungin saya, "Bono, saya ditangkap mau masuk penjara." Siap pusing kepala. Soalnya kalau udah urusan ditangkap, mereka udah punya barang bukti biasanya. Dan untuk membypass polisi setengah mati, susah. Jadi kalau udah ada barang bukti, tangkap polisi, saya udah kesulitan nih urusannya. Jangan sampai ada barang bukti dan ditangkap polisi, susah urusannya. Beres ya? Sekarang urusan teknologi mah gampang banget teknologinya. Sekarang, belum di, betul, colokin lagi. Kagak mau, colok tuh mau. Oke. Mudah-mudahan ini jalan. Teknologinya kira-kira gini. Ini saya punya modem apa sih ini? Orbit. Harusnya nggak boleh dipakai buat seperti ini. Orbit ini buat di rumah doang ya. Cuman kan Ono jahat ya. Semua tahu Ono jahat. Jadi Orbit. Ini kondisinya, kita akan praktekin ya. Orbit, saya akan narik kabelan dari Orbit ini ke mikrotik. Jadi ini orbitnya. Udah pernah lihat Orbit? Nah, Orbit di balik ini kalau kelihatan di sini ada dua lingkaran. Ini kita bisa colokin antena tambahan ya. Jadi misalnya sinyalnya nggak bagus di daerah situ, kita bisa kasih antena tambahan supaya sinyalnya jadi lebih bagus. Cuman karena saya juga nggak butuh, ya saya nggak tawain antena. Ini ada colokan buat antena tambahan sebetulnya. Oke, beres ya. Jadi bisa tambahin antena, lebih bagus sinyalnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada colokan LAN nih. Di Orbit ada colokan LAN kan? Oke. Nah, colokan LAN ini saya akan masukin ke sini. Mikrotik ya. Mikrotik. Jadi saya masukin colokan LAN-nya ke mikrotik. Mana sih? Ini ya. Ini masukin sini. Oke. Mikrotik nyambung. Pada titik ini kita udah bisa, sebenarnya Orbitnya sudah ada wifi-nya juga di Orbit. Kita bisa tanpa mikrotik juga ada wifi-nya. Cuman colokan LAN ini, kebetulan Orbit yang saya pakai colokan LAN-nya cuma satu. Oke. Bukan. Saya punya switch sebetulnya. Jadi nggak perlu akses point dari sini ya. Gue punya switch masih baru. Masih tau aja orang kaya punya switch. Sombong ya, saya sombong kurang aja. Tolong dibuka dong, masih baru. Jadi bisa juga
switch, minta maaf saudara, ini switchnya gigabit Ethernet ya, 8 port, gigabit, 8 port. Sombong. Sombong banget, kurang ajar. Oke. Masih baru tadi ya, bungkusnya dibuka. Khusus di Padang Panjang ini dibuka switch baru. Iya. Buat ditinggal. Enggak. Enak aja. Oke. Jadi alternatif lain bisa pakai switch, bisa juga pakai mikrotik langsung. Mikrotik langsung berarti saya akan punya dua wifi, dua access point wifi ya. Satu dari Orbit, satu dari mikrotik. Atau alternatif lain adalah ini saya cabut, putusin, delete. Oke. Mikrotik saya pindah ke sini jauh. Oke. Kemudian saya akan taruh switch di sini. Jadi ini yang akan kita praktekkan hari ini ya. Sorry. Mana ini? Ini. Oke. Ini switch gigabit. Saya akan sambungin switchnya seperti ini, gitu ya. Dan ini mikrotiknya bisa kita taruh di tempat yang jauh ya. Supaya bisa jauh jarak dari sini ke sini pakai apa? Misalnya 5 km pakai apa? Kalau cuma 100 meter pakai kabelan bisa ya. Kalau 5 km pakai apa? Hah? Pakai access point. Oke. Jadi kalau mau 5 km cara paling sederhananya saya akan pasang access point di sini. Di sini ada yang kliennya saya akan pasang di sini. Oke. Jadi kita akan praktekkan. Saya akan nambahin access point di sini. Terus di sini ada kliennya. Masukin lagi ke mikrotik. Jadi cara nyebarinnya cuma seperti itu aja. Di sini ada access point. Di sini ada klien. Karena mikrotiknya ada wifi-nya lagi, di sini bisa kita pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai ada laptop, HP segala macam bisa nyambung ke mikrotik sini. Jadi sebenarnya konfigurasinya seperti ini aja. Oke, ini bisa berapa banyak kira-kira satu access point ini klien yang bisa nyambung ke satu access point ini kira-kira ada berapa? Ada yang kebayang? 100? Terlalu optimis. 20.